Malam ini nggak usah begadang deh, biar nanti pas bangun pagi, tubuhmu bisa lebih fresh dan berenergi. Setelah beberapa saat merebahkan diri di kasur, kamu sudah terbang ke alam mimpi, tapi sialnya kamu kembali terjaga di pagi buta. Aduh, masih jam 3 pagi nih, gimana dong? Kalau sudah begini, kamu nggak akan bisa tidur lagi. Tenang, trik ini bisa ngebantu kok. Lemaskan ototmu, gini caranya. Luruskan kedua kaki, lalu regangkan dan lemaskan secara bergantian. Luruskan juga jemarinya ke depan, tahan selama 10 detik, lalu kembali ke posisi semula selama 10 detik. Ulangi gerakan ini sebanyak 3-5 kali. Udah, jangan mainan ponsel lagi. Lampu layar memancarkan cahaya biru yang bisa menghambat produksi melatonin di dalam tubuh. Hormon ini bertugas mengirimkan sinyal ke tubuhmu saat kamu mulai ngantuk dan kelelahan. Karena si biang kerok cahaya biru ini, kamu malah akan tahan melek dan begadang sepanjang malam. Nah, sebaiknya ambil buku fisikmu dan jauh-jauh dari ponsel setidaknya 1 jam sebelum tidur. Mandi juga bisa bikin kamu tertidur lagi loh. Kamu sering terbangun karena kegerahan kan? Mandi air dingin aja biar tubuhmu lebih segar. Dijamin deh, pikiranmu akan lebih jernih dan kamu bisa segera membenamkan diri di bawah selimut. Teh lavender atau minyak esensial juga bisa meningkatkan kualitas tidurmu tanpa menimbulkan efek samping. Atau taruh aja tanaman lavender di dalam kamarmu agar aromanya selalu tercium. Trik lain yang gak kalah ampuh yaitu segera bangkit dari tempat tidur dan cari kegiatan yang menenangkan. Keluar kamar, baca buku, atau dengarkan musik yang bikin kamu rileks. Setelah otakmu kembali aktif, pikiranmu akan lebih tenang. Jangan lihat jam ya, nanti kamu malah jadi sebel sendiri loh saat harus mengingat-ingat sekian jam lagi alarmmu akan berbunyi. Coba juga metode 478 untuk mengurangi gugup dan stres. Caranya, tempelkan ujung lidahmu ke belakang gigi atas, buang nafas melalui mulut hingga terdengar bunyi siul. Tutup mulutmu, lalu tarik nafas melalui hidung selama 4 detik. Tahan lagi selama 7 detik, selanjutnya buka mulutmu dan buang nafas selama 8 detik. Posisi lidah masih menempel di gigi atas ya. Ulangi latihan ini sebanyak 3-5 kali. Jangan tidur siang terlalu sore dong, dan jangan keterusan sampai melebihi 30 menit. Bisa-bisa kamu malah akan sulit tidur di malam hari. Jadi, manfaatkan tidur singkatmu ini secara efektif agar kamu tetap terjaga di siang hari. Tapi hati-hati juga, kalau kamu keterusan tidur setelah makan siang, tidur malammu akan terganggu. Tulis semua pikiran yang muncul di benakmu 5 menit sebelum tidur. Cara ini bisa menjauhkanmu dari overthinking. Curahkan semua hal positif yang kamu alami sepanjang hari dan semua perasaanmu. Dengan begini, pikiranmu akan lebih santuy dan rileks. Meski terbilang nyeleneh, teknik ini juga ampuh loh. Coba tekadkan dirimu agar tetap terjaga selama mungkin. Anggap saja kamu memang gak mau tidur. Tetap fokus agar kamu terus terjaga. Mungkin kamu bisa mengingat-ingat asyiknya jogging atau nge-gym. Dalam sekejap, kamu akan terlelap. Kamu gak percaya ya? Oke, jangan bayangin ada gajah pink ya. Tuh kan, dibilang jangan juga, kamu sendiri malah ngeyel. Teknik serupa juga bisa diterapkan saat kamu sulit tidur. Terbangkan imajinasimu ke tempat-tempat indah agar kamu segera tidur. Tenang aja, kamu nggak perlu menghitung domba satu persatu kok. Bayangkan kamu melihat benda yang bergerak konstan, misalnya gajah yang berenang di sungai atau kereta yang melintasi padang rumput. Imaji suara juga ngebantu loh, misalnya bunyi rintik hujan atau gemeretak kayu bakar. Usahakan tetap fokus ya, meski awalnya terasa sulit, imajinasimu perlahan akan menuntunmu ke alam mimpi. Cara ini juga bisa bikin kamu langsung tidur nih. Tapi, luangkan dulu 2 menitmu agar kamu langsung tepar dalam 10 detik terakhir. Lemaskan rahang, mata, bibir, dan alismu. Kemudian, rilekskan kedua bahu dan taruh kedua lengan di samping badan. Buang nafas sambil melemaskan dada, kaki, paha, dan betis dalam kondisi rileks ya. Kosongkan pikiranmu selama 10 detik dan bayangkan objek yang menenangkan. Danau, hutan, atau objek lain. Kalau cara ini nggak berhasil, coba rapalkan jangan mikir sebagai mantramu selama 10 detik. Wah, tahu-tahu kamu udah tidur aja tuh. Cara ini memang akan sulit diaplikasikan saat di awal-awal, tapi jangan langsung nyerah dong. Kamu perlu terus berlatih dan mempraktekannya secara rutin selama beberapa minggu. Kalau sudah terbiasa, kamu akan bisa terlelap dalam berbagai posisi, bahkan selagi duduk.
Tidur berkualitas memang kadang jadi barang mewah ya. Ternyata kamu bisa loh bikin tubuhmu tetap fresh meski jam tidurmu kurang. Kamu juga nggak perlu lagi mencet tombol snooze setiap kali alarmmu mulai berisik. Saat kamu mau tidur, setel alarm selama 2 menit, pejamkan matamu selama 120 detik, lalu segera bangun dan matikan alarmnya. Lakukan latihan ini sebanyak 2-3 kali. Dengan cara ini, pikiran dan tubuhmu akan terbiasa bangun tiap kali mendengar alarm. Saat alarmmu berdering di pagi hari, kamu akan langsung mengingat latihan yang sudah kamu praktekkan dan bangun pagimu akan terasa lebih mudah. Cara ini terbukti efektif karena otakmu akan terpicu untuk meniru pola yang sudah kamu tetapkan. Sinar matahari termasuk salah satu alarm yang paling ampuh loh. Buka saja tirai jendelamu agar cahaya matahari bisa memenuhi kamar saat kamu bangun pagi. Tapi sebaiknya tutup tirainya saat cuacanya ngebul. Matahari akan terbit lebih pagi sehingga tidurmu bisa terganggu. Setelah kamu bangun, segera bangkit, lihat keluar jendela, dan hirup udara pagi yang masih segar. Lakukan hal-hal di luar rutinitasmu agar otakmu segera bangun. Jangan langsung ngecek ponsel setelah kamu bangun pagi. Gerakan badanmu sambil rebahan atau sebutkan 3 film yang sudah kamu tonton. Intinya, buat otak dan tubuhmu aktif. Kalau kamu masih juga ngantuk saat dalam perjalanan ke kantor, ganti rutenya atau tanyakan jam ke orang asing yang kamu jumpai di jalan. Keluar dari zona nyamanmu agar moodmu tetap positif. Ternyata ada loh jam alarm cerdas yang bisa membangunkanmu saat kamu berada di tahap tidur ayam. Nah, kalau sudah memasuki tidur lelap, kamu akan sulit bangun meski durasi tidurmu sudah cukup selama 8 jam. Jam alarm cerdasmu ini bisa merekam pola tidurmu, lalu membangunkanmu saat badanmu mulai bergerak di tempat tidur, yaitu pada tahap tidur ayam. Semisal nih, kamu perlu bangun jam 7 pagi, maka alarmmu akan membangunkanmu antara jam 6 sampai jam 7 saat kamu mulai gelisah. Caranya, taruh ponselmu agak berjauhan dari tempat tidur. Tiap kali alarmnya bunyi, kamu harus bangkit dari kasur untuk mematikannya kan? Nah, kalau posisimu sudah berdiri begini, kamu akan lebih kuat menahan godaan untuk rebahan lagi. Kamu juga perlu bangun di jam yang sama setiap pagi saat weekend dan libur panjang. Tubuhmu harus terbiasa dengan jadwal tidur yang tepat. Sekalipun kamu baru bisa terlelap saat larut, usahakan bangun di jam yang sama secara rutin. Siang harinya kamu bisa tidur sejenak, dengan begini tubuhmu akan segera beradaptasi dengan bangun di jam yang sama secara rutin. Gak perlu lagi kan terusik oleh bunyi alarm? Selama ratusan ribu tahun, manusia sudah terbiasa tidur pada malam hari. Dan tentunya kebiasaan ini tetap terekam di dalam tubuh kita meskipun gaya hidup kita berbeda-beda. Menurut jam biologis, tidur yang paling efektif berlangsung 90 menit sebelum tengah malam. Nah, perlu kamu ingat-ingat waktunya nih, karena emang penting banget. Kalau kamu sulit tidur karena kebanyakan mikir, nantinya kamu bakal sulit bangun. Selamat deh, pikiranmu jadi kenyataan tuh. Makanya, biasakan dirimu untuk berpikiran positif sebelum tidur. Kalau kamu baru bisa tidur jam 3 pagi, sementara jam 7-nya kamu harus bangun, katakan, 4 jam lagi aku akan bangun dengan tubuh bugar dan penuh energi. Bayangin deh, kalau tidurmu sudah cukup, kamu bisa lebih menikmati harimu. Selamat tidur, semoga mimpi indah.